Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, upaya restoratif justice didepankan Polresta Pati dalam menangani berbagai permasalahan di masyarakat. Salah satunya adalah kasus pencurian empatan dan pisang, seorang remaja yang sempat viral di media sosial. Pencurian empatan dan pisang yang dilakukan AAP yang berusia 17 tahun, warga Trangkil Pati, berujung damai. Kasus pencurian yang berakhir damai ini berkat mediasi yang difasilitasi oleh Polsek Tlogowungu. Persoalan ini berhasil diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Peristiwa ini terjadi pada Senin, 17 Februari 2025 di kebun pisang milik Kamari, warga Tlogowungu. Dua saksi melihat AAP membawa empatan dan pisang dengan dipikul menggunakan tongkat kayu. Mereka kemudian mengamankan AAP dan membawanya ke Polsek Tlogowungu. Kapolsek Tlogowungu AKP Mujahid menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, petugas lebih mengedepankan penyelesaian melalui jalur restoratif dengan melibatkan kepala desa dan pihak keluarga. Pelaku merupakan anak yatim yang merawat adiknya dalam kondisi yang kekurangan. Penyelesaian melalui mediasi ini diharapkan juga dapat menjadi contoh dalam membangun rasa empati di tengah masyarakat. Dari Humas Polresta Pati, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Ya pemirsa, untuk mengetahui upaya restoratif justice didepankan Polresta Pati dalam menangani kasus pencurian empatan dan pisang seorang remaja yang sempat viral di media sosial. Saat ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Tlogowungu AKP Mujahid. Selamat siang Pak Mujahid. Selamat siang, Mbak. Baik Bapak, dapat dijelaskan Pak kronologis kasus pencurian empatan dan pisang oleh seorang remaja yang di bawah umur Pak? Baik, terima kasih Mbak. Perlu kami jelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 yang lalu, sekitar pukul 16 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah diamankan seorang laki-laki yang diduga mencuri empatan dan pisang, kemudian oleh warga dibawa ke Balai Desa Gunung Sari. Atas kejadian tersebut, kami melaporkan kepada pimpinan sekaligus mohon petunjuk pada Pak Kapolresta Pati, Pak Kombes Pol Andika Bayu Aditama SKMA. Dari perintah beliau, kita menuju ke lokasi. Perintah beliau jelas, kita mengamankan dulu dari terduga pelaku tersebut. Demikian, Mbak. Baik Bapak, bagaimana upaya restoratif justice didepankan Polresta Pati dalam menangani kasus ini Pak? Baik, Mbak. Jadi setelah terduga ini kita bawa ke Mapolsek Tlogowungu, dilakukan pemeriksaan bahwa sesuai dengan dokumen KK akte kelahiran, ternyata yang bersangkutan masih di bawah umur. Ya, ini kelahiran bulan Juli 2027, artinya 17 tahun nanti bulan Juli 2024. Dengan adanya data tersebut, maka kami menyarankan kepada para pihak, baik pada korban, pelapor, atau dengan pihak keluarga terduga tersebut yang dimana masih anak-anak di bawah umur. Akhirnya dari kedua belah pihak yang didampingi masing-masing kepala desa terjadi kesepakatan di Balai Desa Gunung Sari dan kemudian dibuatkan surat pernyataan. Demikian, Pak. Baik Bapak, lalu bagaimana kondisi ekonomi dari pelaku ini Pak? Kondisi dari pelaku memang mohon maaf, memang ya dapat dikatakan kurang mampu. Kemudian juga anak ini kebetulan keluar dari sekolah, kemudian juga masih punya adik kecil yang saat ini masih sekolah di SMP. Demikian, Mbak. Baik Bapak, apa tanggapan dari pemilik kebun pisang dalam penyelesaian restoratif justice ini Pak? Tanggapan dari Pak Karmani selaku yang pemilik pisang tersebut,
beliau menerimakan dengan catatan bahwa tidak akan mengulang lagi perbuatan serupa, kemudian hanya untuk pembinaan karena masih di bawah umur, sehingga berharap Pak Karmain ini ke depannya anak ini tidak melakukan perbuatan kembali. Baik Bapak, bisa disampaikan pesan kepada masyarakat bersama saling menjaga Kamtibmas di lingkungan dan segera melaporkan ke kepolisian jika ada potensi gangguan keamanan di masyarakat. Pesan kami sebagai Kapolsek Tulungagung khususnya pada masyarakat untuk segera melaporkan setiap permasalahan yang terjadi di mana di desa tersebut masing-masing desa ada Babin Kamtibmas, kemudian ada polisi RW, ataupun kami sudah menyebarkan nomor HP kami, Babin Kamtibmas maupun Kapolsek di desa masing-masing, sehingga diharapkan ke depannya peristiwa ini tidak terjadi lagi, dan apabila ada suatu peristiwa segera untuk menghubungi Polsek, Polres, ataupun kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya. Baik, terima kasih Kapolsek Tulungagung AKBP Mujahid telah bergabung bersama kami di Polri TV, dan selamat kembali bertugas Pak. Sama-sama Mbak, terima kasih. Baik Bapak pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Polsek Grogol Petamburan berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mengembalikan motor yang sempat hilang kepada pemiliknya. Ibu Novi yang berusia 49 tahun, perwakilan pemilik motor VR yang dicuri, mengungkapkan rasa syukurnya atas kinerja cepat pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Kapolsek Grogol Petamburan, Kompol Reza Hafiz Gumilang, secara langsung menyerahkan motor tersebut usai konferensi pers di Mapolsek Grogol Petamburan pada Kamis. Ibu Novi mengaku tidak menyangka kendaraannya bisa ditemukan kembali dalam waktu singkat dan menyampaikan terima kasih kepada jajaran kepolisian. Untuk terkait perkara yaitu tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP. Dasarnya laporan polisi nomor LP/80/1 Romawi /2025/PMC/Pres/Jakbar/Sek Propet tanggal 28 Januari 2025. Untuk waktu kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 8 pagi atau 8.00 waktu Indonesia Barat. TKP di Jalan Alpukat 3 nomor 14 RT 2 RW 2 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat. Pelapor atau korban senama Nerdin, tersangka IR usia 37 tahun. Barang bukti 1 unit sepeda motor Solo merek VR warna biru nomor polisi B9054 JWZ tahun 2023. Kasus ini bermula dari laporan pencurian motor VR yang digunakan untuk operasional usaha laundry tempat pelaku bekerja. Pelaku yang baru bekerja selama 3 hari membawa kabur kendaraan tersebut. Berkat laporan cepat dari korban, tim Reskrim Polsek Grogol Petamburan segera melakukan penyelidikan. Pelaku akhirnya berhasil diamankan di daerah Cilandak, sementara motor yang telah dibawa hingga Karawang, Jawa Barat berhasil ditemukan dan diamankan. Di sini kami juga menghimbau kepada masyarakat, mohon untuk tetap waspada, tetap siaga, karena pencurian kendaraan bermotor tidak hanya sebatas motor-motor untuk pengangkut penumpang ataupun kendaraan-kendaraan roda 4 pengangkut penumpang, karena sekarang para pelaku juga mengincar kendaraan-kendaraan lain, bahkan kendaraan pengangkut barang pun juga akan menjadi sasaran. Dan diingatkan kembali lagi untuk jangan mudah percaya kepada karyawan yang baru bekerja beberapa hari, sehingga kejadian seperti ini khususnya bagi para pelaku industri atau pelaku usaha agar tidak terulang kembali. Kapolsek Grogol Petamburan, Kompol Reza Hafiz Gumilang, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap tindak kriminal dan segera melapor jika mengalami kejadian serupa agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Dari Humas Polsek Grogol Petamburan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Bisnis Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.